aku berdosa nih Pak Ustadz, sedang mabuk. Pecandu narkoba sadar dia sedang buat dosa. Saya sebenarnya tahu Pak Ustadz jual narkoba ini salah, tapi gimana lah, rumah belum bayar, anak menangis, istri melahirkan. Pezina tahu dia bahwa perbuatan itu dosa. Tapi yang paling mengerikan, orang yang ngaji tapi menyelewengkan penafsiran Al-Quran, dia menyangka sedang berbuat baik. Inilah yang hati-hati. Saya husnuzon pada Allah tuh Pak Ustadz. Makanya apapun dosa saya tetap enjoy aja. Kita yang penting husnuzon. Ente bukan husnuzon, ente maghrur, sedang tertipu. Siapa yang menipu? Setan. Ditipunya, itulah namanya talbis iblis. Tipis-tipis dia. Talbis iblis, menyangka sedang berbuat baik padahal sedang berbuat buruk. Husnuzan membuat orang menjadi rajin beramal. Jadi Pak Ustadz, Allah memaafkan dosa saya selama ini. Ya. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah tak mengampunkan dosa syirik kalau kau tetap berada di dalamnya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampunkan dosa yang lain. Segera dia bertobat, mandi tobat, salat sunat taubat, memperbanyak istighfar, digantinya segala yang buruk-buruk menjadi baik. Illa man taba, bertobat, wa amana, beriman, wa amila amalan salihah, beramal saleh. Mereka itu yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Semua yang buruk-buruk diganti Allah dengan, bukan hasanat. Hasanat satu, kalau banyak hasanat. Muslimat satu, kalau banyak muslimat. Mukminat satu, kalau banyak mukminat. Hadirat satu, kalau banyak hadirat. Muslimin muslimat, mukminin mukminat, hadirin hadirat. Yang udah nikah dan udah sunat. Apa maknanya? Orang selalu diajarkan husnuzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, husnuzon pada perkara bahwa Allah mengampunkan dosa, maka segeralah bertaubat. Banyak orang tak mau bertobat, dua hal. Pertama, lalai. Kedua, karena dia menganggap saking banyaknya dosaku ini rasanya Allah tak mengampuniku. Jangan saudaraku, pintu taubat terbuka, bersegeralah bertobat. Ilahi, hai Tuhanku, zunubi, dosa-dosaku, mislu a'dadir rimali, dosaku sebanyak rimal. Rimal pasir di pantai. Buih di laut, pasir di pantai, banyak lagi dosaku ya Allah. Tapi aku yakin, fa innaka ghafiruz dzambil azimi, engkau pengampun dosa yang besar. Maka tak ada apa-apanya dosaku itu ya Allah. Bersimpuh sujud, meleleh air matanya. Sahal, ada orang laki-laki namanya Sahal. Sahal artinya mudah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Sahal. Seorang laki-laki namanya Sahal. Berkawan akrab dengan Malik bin Dinar. Malik artinya raja, dinar artinya duit. Malik bin Dinar, raja anak duit. Jahatnya minta ampun. Malik bin Dinar ini pemabuk berat, perampok, pencuri, penjahat kelas kakap. Punya anak perempuan. Sayangnya dia sama anak perempuannya itu minta ampun. Begitu anak perempuan ini sedang lucu-lucunya, sedang manja-manjanya, mati. Begitu anak perempuan tadi mati, maka dia makin mabuk. Sebelum itu dia sikit aja mabuknya. Setelah anak itu mati, sikit-sikit mabuk. Sikit-sikit mabuk. Untuk menghilangkan stres anak tadi mati. Sampai akhirnya malam itu mimpilah dia. Rasanya dunia ini kiamat. Dan dia akan masuk ke dalam neraka. Begitu tangannya masuk ke neraka sebelah, datang anaknya yang kecil itu menarik, menyelamatkan dia. Dan di saat anak itu sedang menarik, terbangun dia terjaga, ditengoknya tangannya melepuh. Duduk dia termenung. Mimpi masuk neraka aja melepuh.
apa lagi masuk betulan? Maka dia pun bertaubat kepada Allah, menangisi segala dosanya, taubat dia taubat nasuha, lalu kemudian mati dia dalam keadaan husnuzon kepada Allah. Bermimpilah sahabatnya tadi bernama Sahal, lalu Sahal pun bertanya dalam mimpinya itu, hai Malik bin Dinar, ya, bagaimana engkau sesudah mati? Apa kata Malik bin Dinar? Allah mengampunkan semua dosa-dosa. Kenapa Allah mengampunkan dosamu? Bihusni zanni billah, karena aku husnuzon kepada Allah. Itu disebutkan oleh Ibnu Abid Dunya dalam kitabnya. Ibnu Abid Dunya, nama ulama yang menulis tentang motivasi bertaubat. Ternyata husnuzon yang membuka pintu taubat, tapi diiringi dengan amal soleh, menghapuskan semua silap dan salah dosa kita. Maka bagi yang belum juga lagi bertaubat, tubu ilallah dengan apa? Husnuzon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi yang masih juga lagi lalai, tak juga bertaubat dengan alasan kena husnuzon. Kamu kenapa tak bertaubat? Saya husnuzon Pak Ustaz, nampak-nampaknya lama lagi mau mati. Itu dia bukan husnuzon, tapi dia sedang maghrur, tertipu dan terpukau. Nauzubillah.